Itu yang membuktikan bahwa perjalanan 50 tahun itu nggak gampang gitu. Hai, selamat datang di podcast DIA Indonesia, di mana kita akan berbagi pengetahuan terkait audit internal. Dan hari ini settingnya agak berbeda, karena hari ini adalah hari yang meriah banget buat DIA. Kami merayakan 50 tahun CIA menjadi standar emas profesi audit internal. Dan hari ini senang sekali, karena untuk membahas topik ini, saya sudah bisa bertemu dengan 3 narasumber yang sangat berkompeten. Ketiganya adalah CI holder. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Pak Subagio Cahyono, yang merupakan governor yang menangani terkait dengan sertifikasi di DIA Indonesia. Saya mau menyapa dulu nih Pak Bagio. Apa kabar Pak? Baik Bu Im, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyapa narasumber yang kedua. Ini jauh-jauh didatangkan. Ini adalah Mas Bima Andriansyah Harimurti. Beliau merupakan Head of Internal Audit Financial Unit di Bursa Efek Indonesia. Halo Mas Bima, apa kabar? Halo Mbak Im, baik. Oke, siap. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir, tidak kalah menarik, ini adalah Mas Denis Saroinsong. Beliau biasa dipanggil Mas Rio, merupakan Internal Audit Specialist di PT BCA Finance. Halo Mas Rio, apa kabar? Puji Tuhan baik, Wim. Alhamdulillah, ya baik. Senang sekali karena ketiga CI holder hari ini sudah bergabung dengan saya. Dan untuk menyemarakan hari yang sangat meriah ini, saya mau main game dulu. Kita boleh ya, kita main game dulu. Kita mau main game namanya Mending Mana. Jadi silahkan dipilih di antara alternatif yang saya ajukan, silahkan dipilih ya. Jadi saya mulai dulu mungkin dari pertanyaan yang pertama. Nanti gantian ya dari sini, silahkan dijawab. Oke. Mas. Aduh, emas sesuai banget ya sama topik kita hari ini, 50 tahun atau adalah perayaan emas dari CIA. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siap-siap ya. Ini agak susah nih, kayaknya perlu berpikir. Pak Bagio? IPPF. IPPF? Oke, menarik ini. Saya Gias. Gias, Mbak Im. Aduh, ini perlu digali nih. Kenapa justru governor ini memilih IPPF gitu? Kenapa Pak? Karena sebenarnya GIAS adalah bagian dari IPPF. GIAS tidak menggantikan IPPF dan GIAS tidak mengubah IPPF. Karena IPPF update itu adalah salah satunya adalah komponennya adalah GIAS. Oke, nice. Ini pengetahuan yang mungkin juga banyak salah kaprahnya ya Pak, karena dikira IPPF ini digantikan Ini oleh dengan GIAS. Oke. Padahal sebenarnya tidak ya. Iya, sure. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya tidak kalah sulit ini pertanyaannya. Saya mau mulai dari sebelah sana ya, Mas Rio dulu. Saya pilih mengaudit, Mbak. Oh, karena auditor ya? Iya, kalau di audit deg-degan, Mbak. Deg-degan. Iya. Emang nggak audit nggak deg-degan? Enggak sih, Mbak. Cuma Oh. deg-degannya nanti pas di QA ya. Oke, sure. Kalau Mas Bima, Mengaudit juga Mbak. mengaudit juga. Kenapa Mas? Kalau di audit kayaknya saya lebih banyak ini ya, banyak lupanya gitu, groginya sih dibanding audit. Oke, sure. Pak Bagio? Sama mengaudit karena kayaknya nggak ada yang berani ngaudit saya deh. Oke. Kayaknya semuanya hobi mengaudit ya ternyata. Oke, ini kan kita lihat ya bajunya tuh ada perpaduan antara putih dan marun. Nah, kalau boleh ditanya, lebih memilih Aku putih, lebih Putih. netral ya. lebih netral. Oke, sesuai bajunya ya. Kalau Mas Rio, Sebenarnya kalau boleh dipilih sih saya pilih putih sih, Mbak. oh jadi salah kostum ya hari ini ya. Ya disuruh istri, Mbak. Oke, disuruh istri ya. Halo istrinya ini sudah nurut loh ya. Pak Bagio gimana Pak? Putih, karena saya nggak punya marun. Oke, karena nggak punya ya. Oke, sekarang pertanyaan yang mungkin menjadi dilema bagi banyak orang. Sebenarnya kalau sesuai prosedur sih, saya akan memilih auditor internal gitu. Tapi karena dulu juga pernah bekerja di salah satu kantor Puntan, jadi sebenarnya ya bisa jadi auditor internal, juga bisa jadi auditor eksternal. Oh, Tapi ada perbedaan signifikan antara auditor internal dan auditor eksternal. oke. Berarti kalau milih mana Pak? Kalau sekarang auditor internal, Oke. Walaupun hatinya. auditor internal. Oke. Next Mas Bima. Oke, kalau aku auditor internal, pernah juga di auditor eksternal dan kayaknya hidupnya lebih work life balance jadi auditor internal deh. Oke, jadi work life balance ya konsiderannya. Oke, kalau Mas Rio nih. Kalau saya belum pernah di eksternal sih, Mbak. Tapi kayaknya sih kalau dari ceritanya mending yang internal ya. Oke. Lemburnya lebih sedikit. Oke, ini sama ya work life balance konsiderannya. Oke, ini pertanyaan yang agak receh nih. Kalau suruh milih nih, misalnya kita mau menuju sebuah tempat, Saya pilih jalan kaki, Bu. jalan kaki. Kenapa Mas? Soalnya kalau saya kadang-kadang suka ngelamun pas jalan kaki, suka ada inspirasi lah ya. Oke, Terus nggak sure. perlu mikirin lalu lintas, Hmm, jalan aja gitu. Jalan aja gitu. Iya. Oke, sure. Kalau Mas Bima?
Saya jalan kaki Mbak. Mhm. Soalnya di kantor lagi ada kompetisi jalan kaki paling panjang Mbak. Oke, nice. Sekalian jadi. Oke, sekalian. Kalau Pak Bagio nih? Pasti jalan kaki juga. Oke. Karena alasannya nggak punya sepeda. Praktikal ya alasannya ternyata. Oke, ini pertanyaan yang akan bisa menimbulkan kontroversi, asik. Oke. Aku sedikit tapi bisa mencakup ilmu-ilmunya yang cukup lah. Oke, sedikit tapi bisa mencakup ilmu-ilmunya gitu ya. Dan yang penting mungkin mempertimbangkan gengsi dari sertifikasinya atau Iya. levelnya nggak? Iya pasti dong. Pasti dong ya. Oke, sure. Kalau Mas Rio? Kalau saya lebih ingin punya sertifikasi sedikit Mbak Im, tapi yang berkualitas. Yang penting kualitasnya ya. Betul. Oke, bukan kuantitasnya. Oke, Pak Bagio nih. Kalau saya sertifikatnya banyak, karena kalau saya bilang sertifikasi sedikit, nanti nggak sesuai nanti. Oh. Sama kenyataan ya. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya kenapa saya memilih sertifikasi banyak, karena ya seperti yang kita tahu ya, bidang internal audit itu kan juga sangat luas Bu Im ya, Pak Rio sama Pak Bima. Kita ada mungkin juga ada beberapa yang mungkin kita perlu mempertimbangkan, misalnya fraud sesuai dengan standar kan internal audit tidak diharapkan untuk memiliki keahlian seperti orang yang tugasnya melakukan fraud, itu yang di PPF lama ya. Nah makanya ada mungkin kita juga perlu untuk mengambil sertifikasi yang lain gitu. Tapi memang core-nya adalah di CIA sebagai basic untuk pelaksanaan tugas kita di internal audit. 1, 2, 3. Silakan. CIA. CIA ya. Karena belum punya CRME atau karena memilih CIA nih? Cakupannya beda sih kalau buat Beda. jalanin sehari-hari kayaknya core-nya itu adalah Oke, ya CIA. CIA ya. Oke, pertanyaan receh lagi nih. Kalau informasi YouTube, YouTube ya. kalau hiburan Instagram kayaknya. Jadi nggak bisa milih nih Pak? Nggak bisa ya. Nggak bisa milih, oke. Mas Bima, YouTube. YouTube juga, oke. YouTube Mbak Im. Oke, YouTube juga, oke. Oke, sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Jadi kan ternyata CI ini 2025 kurikulumnya akan berganti. Nah, kira-kira kalau suruh ujian lagi, Saya kayaknya kurikulum baru Mbak. kurikulum baru, oke. Iya. Karena kemarin sempat lihat kisi-kisinya lah ya. Itu udah lebih update sih, ada yang tentang terkait dengan data analis dan lain-lain gitu. Ya. Kayak lebih seru aja sih gitu. Lebih seru, oke. Sure, Mas Bima? Oke, kalau aku yang baru soalnya bisa ngebantu perusahaan untuk bisa comply terhadap standar yang baru ini juga. Oke, jadi baru. Nah, Pak Bagio nih gimana nih Pak? Yang pasti yang baru. Baru. Karena juga ada beberapa hal yang seperti tadi juga Pak Yo sampaikan ya, di kurikulum yang 2025 akan ada beberapa perubahan kurikulum, termasuk update GIAS, dan juga ada yang sesuai dengan hasil market survey-nya AEE. Seperti itu. Oke, jadi makin kesini ujian CI itu akan makin merefleksikan kebutuhan pasar juga ya Pak ya? Sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada di praktik internal audit. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, tadi adalah permainan mending mana. Ternyata jawabannya seru-seru banget. Dan sekarang kita akan langsung saja nih ngobrol-ngobrol masuk ke tema kita tentang 50 tahun CIA. Jadi kalau kita ngomongin CIA ya Pak, tadi kan sudah disebutkan mulai dari 1974 CIA ini sudah ada dan menjadi standar yang diterima global gitu. Boleh diceritakan nggak Pak sejarah singkatnya CIA ini sejak awal mula keberadaannya? Oke. Terima kasih Bu Im. Jadi kalau misalnya kita membicarakan soal Certified Internal Auditor atau CIA, kita nggak bisa melepaskan dari keberadaan AIA itu sendiri. AIA atau Institute of Internal Auditor itu kan pertamanya didirikan oleh 11 atau 13 founding father kalau saya nggak salah di New York tahun 1941, 2 hari setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor di Amerika gitu. Nah, dari tahun 1941 sampai tahun 1974, AIA melakukan pemantapan organisasi dan kemudian untuk pertama kali ditawarkan di tahun 1974 ke 600 sampai 650 orang, saya lupa data pastinya, di 41 lokasi di Amerika. Itu adalah pertama kalinya ujian CIA diselenggarakan di Amerika. Nah, setelah perkembangan zaman, kemudian ternyata CIA itu bisa diterima secara global dan hampir banyak semua negara CIA sekarang udah diterima dan diakui. Jadi dari tahun 1974 sampai sekarang termasuk di Indonesia, CIA sudah bisa dilakukan ujiannya. Oke, menarik ya. Jadi ternyata sejarahnya udah panjang banget ya sejak tahun 74. Nah Pak, sekarang kita ngelihat perjalanannya nih. Kira-kira dari 50 tahun perjalanan ini apa saja sih milestone penting atau apa sih capaian penting yang sudah dicapai oleh CIA selama 50 tahun ini? Ya, jadi dari pengalaman yang terbukti selama 50 tahun kita juga selalu upgrade CIA itu. Saya ingat ketika pertama kali mengambil ujian CIA yang tahun saya ngambilnya agak lama, tahun 2009 saya ngambil. Jadi pertama kali saya ngambil ujian CIA itu pakai paper and pencil, jadi harus bulat-bulatin gitu ya. Soalnya waktu itu 150 kalau nggak salah saya ingatnya.
Jadi habis ujian tuh pasti pusing menurut menghitam-hitamin itu. Nah, dan waktu itu juga ada beberapa perubahan. Kayak waktu saya ambil masih 4 part, sekarang udah 3 part. Dan waktu saya ngambil, kurikulumnya waktu saya ikutin memang udah benar-benar berubah. Dan dia udah disesuaikan dengan seperti yang tadi saya sampaikan, kondisi ataupun keadaan praktik audit internal yang berlaku saat ini. Jadi kurikulum CIA akan selalu di-upgrade mengikuti perkembangan praktik audit internal secara global gitu ya. Siap, oke, terima kasih banyak Pak Bagio. Punya sertifikasi ini sebenarnya harusnya mempengaruhi ya bagi penerimanya, bagi profesinya juga gitu. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh yang sudah diberikan CIA ini selama 50 tahun ya, ini perjalanan yang tidak sebentar gitu terhadap profesi internal audit? Ya, jadi program-program kurikulumnya CIA itu telah dikembangkan oleh PCB, yaitu Professional Certification Board di Amerika. Dia sudah mempertimbangkan current market job analysis gitu. Dan kemudian juga kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai sertifikasi audit internal secara global? Karena semua orang yang mengambil ujian CIA akan diuji secara kompetensi dan pengetahuan yang sama. Jadi kita yang ngambil di Indonesia juga akan mengambil soal ujian yang sama dengan mereka yang ada di misalnya di Amerika, di Inggris, di Eropa dan sebagainya. Karena itu IA dengan ujian CIA-nya akan menetapkan standar kelulusan yang kalau nggak salah sekitar 650 ya mungkin ya sekitar itu. Jadi untuk bisa passing grade itu dinyatakan lulus harus lulus 600 sampai 650. Tapi saya pastinya agak lupa ya gitu. Nah, di situ juga menjadi kriteria kenapa CIA mungkin akan dianggap agak susah. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga selama kita mengikuti framework ataupun standar yang sudah ditetapkan oleh AAE. Jadi konsistensi IA mengembangkan CIA merupakan kunci kenapa CIA itu bisa diterima secara global dan juga berpengaruh terhadap profesi audit internal termasuk di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih ketiga-tiganya mungkin nih, kira-kira nih masa depannya CIA akan seperti apa? Kan ini sudah teruji selama 50 tahun. Terus kira-kira 50 tahun lagi deh kira-kira dia apakah akan tetap survive atau akan tergantikan atau gimana? Kira-kira apa yang bisa diprediksi nih dari perjalanan 50 tahun CIA ini? Saya sih meyakini bahwa CIA bisa bertahan ya UIM karena dari pengalaman dan waktu itu yang membuktikan bahwa perjalanan 50 tahun itu nggak gampang gitu. Dari pertama 1974 cuma 650 orang, kemudian sekarang udah sekitar 200.000 worldwide dan juga termasuk di Indonesia ya UIM ya kita juga mengalami peningkatan pemegang CIA di Indonesia. Karena itu saya sih meyakini bahwa CIA tetap akan bisa bertahan karena ya tadi juga sempat saya sebut mereka juga akan mempertimbangkan relevansi dengan praktik audit internal dan job market analysis seperti itu sih. Jadi ada usaha dari AI sendiri juga ya Pak untuk menjaga relevansi dari CIA ini dengan pasar dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan dan juga mungkin juga dengan kompetensi framework yang nanti mungkin akan selalu diupdate sesuai dengan keadaan seperti itu sih. Oke, kalau dari Mas Rio atau Mas Bima ada yang mau menambahkan? Kira-kira CIA ini akan tetap banyak peminatnya nggak sih kira-kira? Kalau menurut saya pribadi sepertinya sih akan semakin berkembang ya Mbak Im. Karena kan memang kalau yang saya lihat persaingan bisnis semakin ketat, semakin banyak diperlukan untuk ahli-ahli yang di bidang GRC ya. Terutama di situ akan menjadi peran utama dari internal audit dan memang untuk memperlihatkan profesionalisme dan kredibilitas yang dia punya memang sertifikat CIA terutama CIA ini ya karena memang yang diakui internasional akan sangat diperlukan. Oke, sure. Mas Bima? Iya, menurut aku sih akan tetap relevan. Yang pertama kalau aku ngeliat ke acuan tentang tata kelola, itu pasti internal audit itu menjadi salah satu bagian penting di dalam situ dibanding kerangka tata kelola lainnya. Yang kedua, internal audit itu kan memang tujuannya kita nggak cuma jadi watchdog, sekarang udah mulai add value dan lain-lain gitu. Jadi kita always try to evolve gitu. Jadi tidak hanya tentang peran kita juga, tapi juga bagaimana kita melakukan tugas kita juga itu juga selalu akan bertambah terus gitu pengembangannya. Seperti misalnya sekarang lagi ramenya misalnya cyber security gitu, itu juga selalu dibahaskan di seminar-seminar gitu. Makanya itu menurut saya penting banget kita sebagai CI holder dan gabung di IA ini gitu supaya tetap update dan saling menguatkan juga sesama internal audit bahwa kita add value to our institution. Jadi keingat salah satu slogan IA ya, progress through sharing. Jadi kita memang sharing-sharing begini ini kita ingin saling memajukan juga satu sama lain gitu ya. Ini pertanyaan terakhir nih, karena kita lagi merayakan 50 tahun CIA, apa nih kira-kira yang disampaikan kepada komunitas internal audit gitu? Atau kepada diri sendiri juga boleh nih, misalnya pengen message kepada diri sendiri setelah bisa mendapatkan sebuah sertifikasi yang ternyata sudah berumur 50 tahun gitu. Oke, kalau aku lebih kita saling nyemangatin untuk nggak berhenti belajar karena seperti yang Pak Bagio tadi sampaikan juga
walaupun core kita internal audit, tapi pekerjaan kita itu membutuhkan banyak sekali ilmu-ilmu lainnya yang menunjang gitu. Bagaimana kita bisa provide value kalau misalnya kita nggak mengerti sebenarnya apa yang kita lagi periksa gitu, apa yang lagi kita telaah atau advisory gitu. Jadi itu sih buat teman-teman sama internal audit, kita harus saling ingetin, saling menguatkan gitu bahwa kita memiliki tujuan mulia nih di profesi ini. Oh, nice. Oke, dari Mas Rio, silahkan Mas. Makasih Mbak Im. Kalau dari saya mungkin agak mirip dengan yang Mas Bima katakan gitu ya. Harapannya ke depannya untuk organisasi ini supaya bisa tetap semakin erat untuk antar anggotanya, kemudian juga bisa jadi mentor sih buat auditor-auditor yang baru gitu. Kalau yang udah expert, udah pengalaman, mungkin juga udah saling kenal ya. Kalau bisa sih ada akses untuk auditor-auditor baru nih, supaya bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau sharing yang berkualitas gitu ya Pak untuk profesi ke depannya. Ini sudah direncanakan ya Pak sama IAE Indonesia. Noted Mas, noted. Oke, terakhir mungkin Pak Bagio nih, menutup obrolan kita hari ini adalah terkait dengan apa sih yang disampaikan kepada komunitas audit internal. Kita ini kan sekarang hidup di lingkungan yang selalu berubah ya. UIM, Pak Rupi, Pak Bima ya, semuanya itu bisa berubah dengan sangat cepat gitu kan, dengan dinamis dan volatile. 10 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu ada yang namanya AI. Waktu saya ngambil ujian CIA juga nggak ada itu namanya AI. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia, kita mengenal namanya AI. Itu yang mungkin kita harus lihat bahwa kita harus selalu melangkah ke depan. Nggak bisa berpuas diri misalnya udah punya CIA terus kemudian oke, puas gitu, enggak. Tapi kita juga harus selalu melihat perkembangan seperti apa gitu, supaya kita bisa yang seperti tadi yang Bapak-Bapak sampaikan, bahwa kita kan juga untuk memajukan profesi, memajukan karir kita perlu selalu mengikuti perkembangan gitu. Oke, boleh wrap up sedikit. Ternyata kita sama ya semangatnya, kita pengen memajukan, pengen mengembangkan profesi ini bersama-sama gitu ya. Karena kayaknya nggak ada ya sebuah profesi yang bisa maju sendirian. Harus orang-orang di dalamnya saling mau berbagi, saling mau memajukan, saling tadi misalnya mementori ya, yang baru-baru ini bisa dibantu untuk juga bisa bergerak untuk bisa berkembang di profesi ini. Oke, dan saya merasa senang banget hari ini bisa ngobrol dengan ketiga narasumber dan insight-nya banyak banget. Saya kalau harus nyatet tadi catatannya banyak banget. Untung saya nggak bawa catatan. Oke, jadi terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton, dan terima kasih sekali lagi juga untuk Pak Bagio, Mas Bima, dan Mas Rio. Sukses selalu. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan karena kita masih di satu profesi. Dan demikian podcast IAE Indonesia episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Kalau ada statement bahwa ujian CIE nggak susah, mau dibantah apa mau setuju? Kalau dari saya sebenarnya betul kata Pak Bagio bilang, kalau kita mengikuti nggak susah sih baik, cuman memang buat saya yang bukan lulusan accounting, part 3 itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau buat aku dibilang mudah enggak, dibilang susah juga akan relatif. Jadi memang ya seperti halnya nyari pasangan, yang mau nyari yang terbaik tentunya butuh perjuangan ya.